Pada kesempatan ini Bapak menambahkan mengenai manajemen konflik dalam produktivitas organisasi. Kalau tadi ada pertanyaan apa saja ya konflik yang bisa menyebabkan produktivitas gitu. Kemudian senioritas dalam organisasi. Begitu juga dalam dunia perkantoran, senioritas itu ada. Senioritas bisa dipandang karena waktu kerjanya yang lebih lama daripada juniornya, ya. Kemudian pengalaman kerja, biasanya kan yang diangkat jadi pimpinan atau diangkat jabatannya lagi itu biasanya dalam dunia kantor itu karena melihat senioritas, gitu kan. Senioritas melambangkan loyalitas dia terhadap organisasi atau tempat kerja. Yang baru misalnya lebih berkualitas, ya merasa lebih berkualitas dari seniornya, ya mungkin, tetapi dari secara loyalitas belum teruji. Gitu ya. Biasa kan yang datang yang muda-muda, ya punya kemampuan segudang, ya punya prestasi yang luar biasa, tetapi mau bersifat angkuh pada senior itu biasa menghambat karirnya. Itu pasti dihambat. Karena kenapa? Senioritas itu punya pengalaman yang lebih lama, punya kekuatan ya, di dalamnya. Nah, maka kalau dalam dunia kantor biasanya senioritas justru biasa dianggap negatif. Kadang-kadang karena dianggap itu ada namanya ada politisasi gitu ya. Katanya ada faktor politik, misalnya dengan pimpinan, dengan senior dan macam-macamnya. Tapi itu tidak bisa dihindari ya. Meskipun kita harus memahami bahwa setiap organisasi itu beda-beda, tergantung kebudayaan dari satu organisasi sendiri. Bapak dulu ke waktu berorganisasi mahasiswa itu memilih-milih senior ya. Jadi kan senior itu banyak. Saya menganggap bahwa yang benar-benar menjadi senior yang punya rasa kesadaran, kesadaran dalam artian selalu meningkatkan kapasitas dirinya dibanding juniornya, merasa malu ketika dia sudah dianggap senior tetapi dia tidak bisa buat apa-apa. Itu sebenarnya rasa yang sangat memalukan. Maka senior yang dalam arti kualitatif adalah senior yang bisa memberikan kontribusi yang banyak dengan berbagai apapun ya yang dimiliki. Kalau dari segi keilmuan, ya keilmuannya yang diberikan kepada adik-adiknya. Kalau dari segi misalnya skillnya dibagikan, atau dari segi materi, dari segi keuangan dia punya keuangan yang bagus, dia bisa memberikan sumbangsi apapun kepada adik-adiknya untuk berkembang. Jadi istilahnya jangan menghambat perkembangan junior. Karena tidak ada senior tanpa junior, ya. Tidak ada junior tanpa senior. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior tak bersenior, ya itu intinya ya. Dalam organisasi kita harus paham itu bahwa tidak ada junior yang tak bersenior, ya. Tidak ada junior yang tidak punya senior, pasti ada seniornya. Tapi senior itu harus dipahami bahwa kita harus menimba ilmu kepada dia, meskipun keilmuannya itu mungkin kita bisa ukur tidak sama dengan apa yang kita miliki, tapi mungkin dari pengalaman kerja ya, punya jaring-jaringan yang lain itu bisa kita manfaatkan, kita bisa komunikasi gitu ya. Karena ada puluhan alasan mengapa generasi milenial pada belakangan ini itu banyak yang dipecat di tempat kerja. Karena itu tadi, kurangnya rasa menghormati pada senior, kemudian kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, kurangnya skill yang dimiliki gitu ya, beberapa penyebab itu yang hasil survei. Kemudian dari segi negosiasi, ya, dari segi negosiasi yang kurang, ya, kemudian dari segi cara penanganan permasalahan yang juga kurang gitu. Dan kurang dalam pengalaman organisasi. Nah, karena organisasi itu adalah proses kita menemukan suatu ilmu pengetahuan yang tidak kita dapatkan dalam bangku kuliah. Itu sangat penting. Tidak dipercakapkan mungkin di kuliah ya.
berbagai organisasi yang ada di luar sana yang hebat-hebat itu tidak terlalu dipercakapkan dalam dunia perkuliahan itu, kecuali di luar bangku kuliah. Ya, di luar aktivitas perkuliahan itu baru kita banyak bergelut di sana. Nah, itu pengalaman kerja. Tanpa pengalaman itu, kita cenderung masuk pada kategori tadi yang banyak yang mengalami putus kerja disebabkan karena itu tadi ya, tidak punya rasa memiliki dalam organisasi atau loyalitas. Nah, ada juga organisasi yang memang mendorong anggotanya itu lebih maju meskipun itu junior. Misalnya dia punya tingkatan perkaderan ya, atau 1, 2, 3 misalnya. Atau ada budaya yang menjadi membudaya misalnya, meskipun dia datang belakangan atau angkatannya di bawah seniornya itu, tapi seniornya ini tidak melalui dengan pendidikan yang lanjut ya, tidak mengikuti proses selanjutnya, tapi adik-adiknya itu mengikuti proses selanjutnya, maka itu yang disebut sebagai senior. Senior dalam artian keilmuan ya. Bukan dari segi duluan masuk, tapi dari segi keilmuannya. Itu sebabnya budaya organisasi kadang kita begitu. Misalnya Bapak dulu waktu mahasiswa, kadang-kadang junior saya itu yang memang saya akui lebih hebat ya, dia juga cepat dalam proses pelatihannya ke tingkat-tingkat selanjutnya. Saya justru menghargai. Saya banyak bertanya pada dia ya, saya menghargai. Kadang-kadang kita bercandaan, ya, saya manggil senior gitu ya, meskipun 1 tahun atau 1 tingkat atau 2 tingkat di bawah saya, itu perlu ya. Ada juga senior yang misalnya dalam suatu organisasi, kalau dia dimasukkan dalam struktur kepengurusan, dia sebenarnya sudah berbahaya gitu ya. Artinya kalau itu masih dipakai dalam struktur organisasi, itu bisa mengganggu perjalanan organisasi ini, karena dia terlalu senioritas tapi skillnya yang kurang cocok lah di situ. Maka pemimpin yang hebat itu bisa memberikan wadah yang lain, ya, bisa memberikan wadah yang lain ke senior itu tanpa masuk dalam struktur kepengurusan. Ya, misalnya begini, dalam organisasi ada namanya MPK, ada namanya MPO, Majelis Pengawas Organisasi misalnya. Oke, kita ngomong baik-baik, senior mungkin tahun ini tidak masuk ke pengurusan, tapi kita sangat butuh pengawasan itu kan ya. Jadi itu namanya komunikasi ya. Istilah halus dalam mendepak mereka dari kepengurusan, kita buatkan badan khusus ya, organisasi tempat khusus yang bisa menghargai dirinya dan dia bisa menerima. Jadi supaya organisasi kami ini, kepengurusan kami berjalan maksimal, kami butuh senior yang bisa mengawasi gitu. Nah, dia bukan dari struktur pengurus, tapi dia dibuatkan badan khusus ya. Misalnya pengawas ya, dia sebagai badan pengawas organisasi, BPO misalnya, atau majelis pengawas organisasi. Dia merasa bangga itu, ternyata junior saya menghargai saya. Tapi di sisi lain kita sebagai junior berhasil kita punya komunikasi sama senior. Tapi kalau sama sekali kita mengabaikan mereka, nah itu akan mengganggu perjalanan kita dalam mengurus organisasi dalam 1 tahun misalnya atau 2 tahun. Karena pasti ada gangguan dari mereka. Nah, itu yang potensi gangguan ini harus kita kenali. Ya, potensi gangguan ini kalau kira-kira ini bisa mengganggu, kita tanya-tanya ke orang, oh ini orangnya seperti ini. Nah, itu bisa kita tempatkan pada tempat tertentu ya, yang tidak terlalu mencampuri, karena ada namanya garis koordinasi. Ya, kalau koordinasi ini hanya bisa misalnya komunikasi dengan ketua. Jadi misalnya majelis pengawas organisasi ini tidak boleh berkomunikasi dengan bidang-bidang atau apalagi anggota, tapi dia jalurnya itu adalah ke ketua misalnya. Itu bisa diatur. Sama dengan kasus-kasus di sekolah. Dulu ada guru senior ya, sudah tua sekali, tapi masuk Covid, semuanya diharapkan guru ini bisa memahami teknologi. Nah, sementara guru yang satu ini yang sudah tua ini ya, mengetik di laptop saja itu susah itu ya, nggak terbiasa itu, apalagi mau disuruh ngajar online, pusing dia. Nah, bagaimana supaya dia tetap sebagai senior yang sudah lama di situ, sudah tua, sudah sepuh misalnya, tapi masih aktif, dia tidak merasa disingkirkan. Nah, itu tadi ya, kita kita mengajukan penawaran kepada dia sebut sebagai
pengawas gitu ya. Bagaimana kalau Bapak sekarang bisa mengawasi kinerja guru-guru yang baru gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kita mau menyingkirkan mereka dari pengajaran. Gitu. Jadi dia tidak berkaitan langsung lagi dengan dengan guru-guru yang mengajar atau guru dengan muridnya. Dia tidak mengajar lagi, tapi dia diberikan posisi, ya, diberikan posisi oleh pimpinan. Dia sebagai guru pengawas untuk mengawasi guru-guru gitu yang mengajar. Nanti masukan-masukannya gimana gitu kan. Nah, itu bisa ya. Jadi secara halus. Tapi kalau tiba-tiba langsung menghilangkan perannya sebagai pengajar tanpa memberikan posisi yang menganggapnya lebih bagus, nah itu bisa menjadi konflik. Pasti terancam ini seorang pimpinan ya. Pasti dijelek-jelekan ya, pasti karena banyak yang senior ini pasti banyak yang pengikutnya yang loyal, itu bisa memboikot kepemimpinan Anda. Nah, itu kecerdasan seorang pemimpin di situ ya, untuk bagaimana mengelola konflik menjadi produktivitas organisasi. Nah, itu salah satu contoh ya yang bisa kita terapkan itu. Oke, tapi yang paling bagus adalah senior yang memahami bahwa dirinya harus lebih hebat daripada juniornya. Itu harus disadari. Maka dia harus memacu dirinya untuk terus belajar, terus banyak pengalaman, ya, terus memberikan kontribusi kepada adik-adiknya, pada juniornya, supaya dia layak disebut sebagai senior gitu ya. Bukan hanya karena faktor lamanya dia di situ atau duluan dari situ. Oke. Tapi memang karena ada kontribusi skill dan keilmuannya. Nah, dalam organisasi kita harus mengidentifikasi juga masalahnya. Nah, tentu dalam masalah itu ada gejala-gejala. Misalnya, kita harus membedakan gejala konflik dengan masalah penyebab konfliknya. Itu berbeda. Ada gejala konflik dan ada penyebab masalah. Nah, yang pertama masih gejala, tapi bukan penyebab. Gitu. Misalnya, gejala itu motivasi kerja yang rendah, motivasi kerjanya, ataukah bersifat apatis, itu gejala itu. Wah, ini kalau sifat apatis gitu ya. Apa itu apatis? Ada yang tahu? Bagaimana? Ya apa? Nah, gimana? Kalau pragmatis? Biasa dengar apatis? Pragmatis? Gimana? Ya, acu tak acu ya. Itu kan biasanya dikasih namanya masuk struktur kepengurusan. Pokoknya masa bodoh gitu ya. Suruh rapat, nggak rapat. Ya suruh kiri ya, kadang-kadang ke kanan gitu. Nah, itu namanya apatis. Nah, ini gejala. Gejala ini harus segera diatasi ya. Belum menjadi penyebab masalah konflik, tapi berpotensi menjadi penyebab konflik itu. Ya kan? Ya kan begitu banyak sekarang generasi sekarang banyak yang apatis gitu ya, masa bodoh gitu ya. Terjadi permasalahan dalam lingkungannya, ya masa bodoh lah, yang penting saya bisa senang-senang happy. Nah, itu namanya apatis. Ataukah mahasiswa yang pragmatis? Pragmatis itu hitungan. Kalau saya ikut organisasi ini, apa yang saya dapat? Berapa uang yang bisa saya dapat? Nah, itu namanya pragmatis. Dia mata duitan ya. Hanya pikirannya itu bekerja kalau ada duit. Padahal hidup ini tidak semuanya harus begitu. Duit itu bisa dari skill kita yang kita miliki, kita garap ya, kita kembangkan melalui organisasi tadi. Nah, tapi waktu mahasiswa kita organisasi belum kita mendapatkan uang itu. Nanti setelah kita selesai jadi sarjana, nah itu baru bisa berfungsi. Itu fungsinya banyak ya. Jadi itu harus dibentuk. Tapi kalau dari awal hanya karena sudah hitung-hitungan disebut pragmatis ya. Kalau saya menyampaikan ini, saya kritik ini, apa yang saya dapat itu kan. Nah, itu jadi masalah. Makanya ada yang demonstrasi misalnya dibayar karena tidak mau menyampaikan kritikan secara terbuka dan secara ikhlas gitu ya. Tidak mau menyampaikan kritikan yang bersifat edukasi. Nah, itu yang gejala seperti itu harus segera ditangani gitu. Sudah sudah apatis. Nah, bagaimana cara menanganinya? Harus diberikan briefing, harus diberikan kesadaran itu dengan cara pelatihan follow up, ya, diberikan
kesadaran bahwa pentingnya kita menjadi mahasiswa yang menghargai proses, gitu ya. Menghargai proses dan sangat perlu, gitu ya. Kita keluarkan datanya misalnya, kemudian fakta-faktanya. Nah, maka dari dulu sering ada istilah bahwa ilmu tidak terlalu membantu kita tanpa dengan jaringan komunikasi yang bagus, gitu ya. Maka relasi itu sangat perlu, gitu kan. Mumpung masih mahasiswa, kita harus punya relasi yang cukup banyak. Kalau bisa lintas lini, ya. Jangan hanya menghabis waktu kuliahnya hanya dengan itu saja, ya, temannya, ya, itu saja temannya, habis waktunya, ya. Maka bila-bila tidak mesti satu kampung, bisa dengan provinsi lain, selama itu membuat kita berkembang, silakan, ya. Jangan selalu merasa di zona nyaman. Zona nyaman itu hanyalah sifat yang dimiliki oleh hewan. Itu apa? Maka dari tahun 0 sampai tahun 2024 tidak ada sarang burung terbuat dari emas, kan begitu. Mengapa? Karena bagi pikiran hewan, kalau sudah merasa nyaman di situ ya sudah, nggak ada pikiran lagi untuk meningkat. Itu namanya zona nyaman, membahayakan, ya. Maka dari tahun 0 ya sampai tahun 2024 tidak ada peningkatan itu. Sarang burung tetap terbuat dari ilalang. Tidak ada yang terbuat dari kayu, tidak ada yang terbuat dari semen. Tidak ada. Tapi manusia itu selalu kadang-kadang tidak puas terhadap apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah diraih. Dia terus berprestasi, terus mengembangkan bakatnya. Maka dari dulunya manusia hidup dari goa-goa, ya, dia gunung yang dilobangi, lama kelamaan berpikir lagi, kayaknya bagus kalau itu rumahnya ada panggungnya supaya terhindar kita dari mara bahaya hewan binatang buas, ular kah ataukah harimau dan macam-macamnya. Maka dia membuat rumah dari panggung, ya, meskipun dengan peralatan seadanya, dari kayu, dari bambu, dari apa saja. Kemudian manusia meningkatkan lagi, nanti jadinya apartemen, hotel itu, gedung-gedung bertingkat macam-macam, rumah batu dan macam-macam. Itulah manusia yang awalnya yang tidak senang pada dunia yang sudah nyaman, ya, sudah nyaman. Nah, tapi hewan tidak ada yang perubahan begitu, ya. Hewan apapun itu pasti sudah merasa nyaman, ya, sudah begitu saja. Nah, ya. Jadi kalau ada mahasiswa sudah merasa nyaman dari semester 1 sampai semester 8, 10, begitu saja, itu berarti kita mewarisi sifat-sifat hewaniah, ya. Bukan sifat-sifat kemanusiaan yang selalu senang pada tantangan, produktivitas. Nah, itu namanya produktivitas. Begitu juga di organisasi. Kalau Anda berorganisasi, sama saja prestasi Anda hari ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya dari senior Anda, patokannya itu terus tidak ada inovasi, maka itu tidak produktif, gitu. Maka kalau dalam Islam, Nabi mengatakan manusia yang baik adalah manusia yang sukses adalah manusia yang ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, gitu kan? Dan hari besoknya itu lebih bagus dari hari ini. Wah, itu namanya produktivitas. Gitu. Maka Nabi juga mengatakan siapa yang mau memperpanjang umurnya maka perbanyak silaturahmi. Gitu. Itu betul sekali. Ternyata sampai hari ini dalam organisasi itu sangat penting, atau dalam kehidupan keseharian kita sebagai makhluk sosial, ya, kita sangat perlu. Nah, itu yang menjadi tambahan untuk pada kesempatan ini. Silakan kelompok selanjutnya bisa mengembangkan